Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Rani Munir dengan NIM 24123052 dari kelas B24 Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Palopo. Nah, di sini saya akan membuat tugas video UTS mata kuliah Asesmen BKTes dan Mentes yang diampu oleh Bapak Arman bin Anwar, SPD MPD, dengan judul materi tes kreativitas. Nah, apa sih itu tes kreativitas? Tes kreativitas berasal dari kata kreatif yang berarti mencipta atau menghasilkan sesuatu yang baru. Dalam kajian psikologi, kreativitas didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan ide, gagasan, atau produk yang baru, orisinal, dan bernilai atau useful. Itulah tadi penjelasan mengenai tes kreativitas. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat tes kreativitas. Yang pertama, tujuannya ada 5, yaitu yang pertama mengidentifikasi tingkat kreativitas siswa atau individu, yang kedua mengenali potensi unik dari peserta didik atau klien, yang ketiga membantu konselor dalam merancang program pengembangan diri atau karir yang sesuai dengan kreativitas individu, yang keempat ada menjadi data pendukung dalam penelitian pendidikan, psikologi atau pengembangan kurikulum, dan yang terakhir memberikan umpan balik bagi individu tentang gaya berpikir kreatif mereka yang dapat meningkatkan kesadaran dan pengembangan diri. Selanjutnya, manfaat di sini ada 4. Yang pertama, memberi dasar bagi layanan pembinaan potensi dan bakat. Yang kedua, membantu memilih jurusan atau bidang studi yang sesuai dengan kreativitas siswa. Yang ketiga, memberi kontribusi dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang stimulatif terhadap inovasi. Yang keempat, membantu identifikasi siswa yang memungkinkan membutuhkan dukungan untuk mengekspresikan kreativitasnya. Oke, selanjutnya ada aspek-aspek kreativitas. Di sini ada 5. Yang pertama, fluensi atau kelancaran. Yang pada bagian ini kemampuan menghasilkan banyak ide atau jawaban dalam waktu tertentu. Yang kedua ada flexibility atau keluasan. Pada bagian ini kemampuan berpindah atau mengubah pola berpikir ke cara lain yang berbeda. Yang ketiga ada originality atau originalitas. Pada bagian ini menghasilkan ide yang unik, jarang terpikirkan oleh orang lain. Yang keempat ada elaboration atau elaborasi. Kemampuan mengembangkan ide menjadi bentuk yang lebih rinci atau kompleks. Dan yang terakhir ada sensitivitas terhadap masalah, kepekaan terhadap situasi atau celah yang belum terpikirkan dan bisa dijadikan ide kreatif. Kita lanjut ke jenis-jenis tes kreativitas. Di sini ada 4. Yang pertama, tes kreativitas verbal. Yang kedua, tes kreativitas figural atau nonverbal. Yang ketiga, tes produk atau kinerja atau performance test. Yang keempat ada tes kombinasi atau self-report. Selanjutnya ada 7 langkah-langkah pelaksanaan tes kreativitas. Yang pertama, menentukan tujuan pelaksanaan tes, misalnya stretching bakat kreatif, pemetaan siswa, dan penelitian. Yang kedua, memilih instrumen yang valid dan reliable sesuai konteks, misalnya usia peserta, budaya, dan bahasa. Yang ketiga, memberikan instruksi yang jelas dan menciptakan lingkungan yang kondusif agar peserta merasa nyaman dan termotivasi. Yang keempat, melaksanakan tes sesuai panduan instrumen, misalnya waktu, format, dan stimulus. Yang kelima, scoring dan interpretasi hasil berdasarkan pedoman instrumen yang dipakai. Yang keenam, memberikan umpan balik peserta secara konstruktif. Dan yang terakhir, menggunakan hasil untuk merancang program pengembangan diri, layanan BK, atau kegiatan pembelajaran yang mendukung kreativitas. Kita lanjut ke penerapan tes kreativitas dalam layanan BK. Di sini ada 5. Yang pertama, pemahaman diri. Yang kedua, pengembangan diri. Yang ketiga, bimbingan karir. Yang keempat, intervensi kelompok atau individual. Dan yang terakhir ada evaluasi program. Itulah tadi penjelasan mengenai tes kreativitas. Dan selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari tes kreativitas itu sendiri. Nah, tes kreativitas merupakan instrumen penting dalam psikologi pendidikan dan layanan bimbingan dan konseling. Tes ini membantu mengukur potensi berpikir kreatif individu yang mencakup kemampuan berpikir divergen, fleksibel, orisinal, dan elaboratif.
Hasil tes kreatif dapat dimanfaatkan oleh guru BK untuk mendesain layanan yang lebih tepat sasaran, membantu siswa mengenali dan mengembangkan potensi kreatif mereka, serta mendukung pilihan jurusan atau karir yang sesuai. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kira dengan ucapan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.